Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafizah Aziz dengan NIM 123290042 dari kelas analisis data cuaca dan iklim RB. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari uji untuk UAS saya yang berjudul Uji PCA di area Pulau Sumatera Selatan Ekuator, PCA dengan indeks iklim global, clustering sunspot, dan machine learning dari hasil PCA. Ini adalah hasil dari plot rata-rata curah hujan Pulau Sumatera Selatan Ekuator. Ini adalah hasil dari scrape plot PC number dan agent value. Pada hasil scrape plot berikut, diperlihatkan bahwa PC pertama memiliki kontribusi variansi paling besar, yang dimana adanya penurunan tajam pada PC kedua hingga secara kumulatif ke PC ketiga dan PC keempat, di mana PC pertama telah mampu menjelaskan lebih dari 80% total variansi data. Oleh karena itu, kenapa yang digunakan hanya PC1 sampai PC4? Karena PC1 sampai PC4 yang digunakan dalam analisis telah memenuhi kriteria variansi kumulatif yang umum digunakan dalam studi klimatologi untuk merepresentasikan pola dominan tanpa memasukkan variabel acak atau noise. Pada mode utama pertama atau EOF mode 1, di situ menjelaskan bahwa 61,1% variasi total dan memperlihatkan pola loading spasial seragam dengan tanda yang sama di hampir seluruh wilayah studi. Pola ini pun juga menunjukkan bahwa perubahan curah hujan di Sumatera Selatan cenderung terjadi secara serempak atau in phase pada skala regional. Lalu, pada time series PC1 menampilkan fluktuasi temporal dengan amplitudo terbesar, di mana nilai positif mengindikasikan kondisi lebih basah dari normal dan nilai negatif mencerminkan kondisi lebih kering dari normal. Dari EOF mode 1 tersebut dengan PC1 time series dapat direpresentasikan bahwa variabilitas hujan berskala besar yang di mana kemungkinan kuat dipengaruhi oleh sistem iklim regional hingga global seperti sirkulasi monsun dan fenomena ENSO. Pada mode utama kedua atau EOF mode 2 menjelaskan sekitar 11,3% variansi dan menunjukkan pola spasial berupa kontras atau dipol antar wilayah, di mana sebagian area mengalami anomali positif, sementara area lain mengalami anomali negatif. Hal ini menandakan ada perbedaan respon curah hujan antar subwilayah di Sumatera Selatan Ekuator. Untuk PC2 time series memiliki amplitudo yang lebih kecil dibandingkan dengan PC1 time series, yang dimana mengindikasikan variabilitas pada skala yang lebih lokal atau musiman. Sehingga hasil dari mode utama kedua atau EOF mode 2 dan PC2 time series dapat diinterpretasi bahwa kemungkinan terjadinya curah hujan yang ada berkaitan dengan pengaruh proses regional dan lokal seperti topografi, sirkulasi angin regional, serta fenomena intramusiman seperti Madden-Julian Oscillation atau MJO. Interpretasi hasil menunjukkan bahwa PC1 sebagai mode dominan curah hujan memiliki hubungan signifikan antara kedua indeks tersebut, yaitu Nino 3 anomali dan data global iklim, di mana nilai R pada data iklim global yaitu sekitar 0,29 dan pada Nino 3 anomali nilai R-nya adalah minus 0,30. Sehingga korelasi negatif antara PC1 dan Nino 3 anomali mengindikasikan bahwa ketika terjadi El Nino pada saat anomali Nino 3 positif, nilai PC1 cenderung menurun,
yang berarti kondisi curah hujan di Sumatera Selatan ekuator berada di bawah normal atau mengalami pengeringan. Sebaliknya, saat La Nina, anomali Nino 3 negatif, nilai PC1 cenderung meningkat, yang merepresentasikan kondisi hujan yang lebih basah dari normal. Lalu, untuk PC2 dan PC3, hasil korelasi antara kedua indeks tersebut, di mana di indeks iklim global menunjukkan nilai korelasi yang sangat kecil dan tidak signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa mode-mode tersebut lebih merepresentasikan variabilitas hujan berskala regional, lokal, atau proses internal atmosfer, seperti pengaruh topografi, sirkulasi regional, dan variabilitas intramusiman, misalnya seperti MJO, yang tidak secara langsung dikontrol oleh ENSO maupun indeks iklim global yang digunakan. Pada klaster pertama atau low activity ditandai oleh nilai sunspot number yang rendah dan relatif stabil, yang menggambarkan fase minimum dari siklus matahari. Pada fase ini juga, distribusi indeks DST umumnya terkonsentrasi di sekitar nilai 0 dengan variasi yang lebih kecil meskipun masih sesekali muncul badai geomagnetik. Yang untuk klaster kedua atau moderate activity merepresentasikan fase transisi atau fase menengah dari siklus matahari, yang umumnya muncul pada fase naik dan fase turun. Nilai sunspot number pada klaster ini pun juga berada pada tingkat menengah, yang dimana menunjukkan dinamika yang lebih variatif dibandingkan fase minimum. Untuk distribusi indeksnya sendiri, memperlihatkan sebaran yang lebih lebar, di mana menandakan adanya peningkatan frekuensi gangguan geomagnetik. Pada klaster ketiga, dicirikan oleh nilai sunspot number yang tinggi dan fluktuatif, yang berkaitan erat dengan fase maksimum siklus matahari. Pada klaster ini juga, distribusi indeks DST menunjukkan nilai negatif yang lebih ekstrim dan rentang sebaran yang lebih luas, di mana mengindikasikan frekuensi dan intensitas badai geomagnetik yang lebih besar. Perbedaan hasil dan peran setiap metode yang digunakan dapat dipahami dari sudut pandang pendekatan analisisnya. Metode ELBO berfungsi untuk menentukan jumlah klaster optimal secara statistik dengan melihat variasi internal data. Berdasarkan plot prediksi curah hujan ekstrim menggunakan random forest dan plot factor importance, dapat disimpulkan bahwa model mampu merepresentasikan kejadian hujan ekstrim dengan sangat baik, di mana didapatkan yaitu nilai koefisien determinansi yang sangat tinggi, yaitu R kuadrat sekitar 0,99. Hal ini menunjukkan bahwa variasi curah hujan ekstrim hampir seluruhnya dapat dijelaskan oleh kombinasi komponen utama PC1 hingga PC5 yang digunakan. Analisis faktor importance menunjukkan bahwa PC1 merupakan faktor yang paling dominan, dengan kontribusi hampir seluruh terhadap prediksi, yaitu sekitar 0,99, sedangkan PC2 hingga PC5 hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan bahwa variabilitas utama iklim yang terekam dalam PC1 umum mempresentasikan mode iklim dominan seperti variabilitas regional curah hujan atau pengaruh iklim skala besar menjadi pengendali utama terjadinya hujan ekstrim. Nilai ambang ekstrim ditentukan sebagai persentil 80% atau P80 dari distribusi curah hujan rata-rata berdasarkan plot. Garis ambang P80 ditunjukkan oleh nilai putus-putus horizontal yang berada pada kisaran kurang lebih 310 mm per bulan. Dengan demikian, curah hujan bulanan yang melebihi sekitar 310 mm per bulan diklasifikasikan sebagai kejadian hujan ekstrim. Sekian dari hasil penjelasan analisis yang telah saya lakukan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.